Api cemburu telah membakar seluruh sel darah dan perasaanku. Tapi ku sulit menerima jika dikatakan cemburuanku itu tak lebih sebuah cemburu buta. Sebab dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat Melati, istriku, digumuli oleh laki-laki lain. Awalnya aku memang tak percaya bahwa Tejo, saudara sepupuku yang telah senasib seperjuangan merantau di negeri jiran Malaysia, akan mengkhianatiku. Bahkan isu-isu yang sempat berhembus di tempat kami bekerja yang mengatakan bahwa Tejo berselingkuh dengan Melati, ku anggap sebuah fitnah yang amat keji. Tejo terlalu baik padaku. Wajar jika sebagian penghasilanku sebagai buruh bangunan di perantauan selalu kukirim ke Melati lewat dia. Tejolah yang kupercaya untuk hilir mudik ke kampung halaman, mengantar nafkah untuk anak istriku itu. Terlebih, Tole, anak kami satu-satunya, sudah mulai masuk ke bangku SLTP di kampung. Ya, semua seolah memacu semangatku untuk bekerja lebih keras lagi, mengumpulkan ringgit di negeri jiran Malaysia. Hari-hari indah bersama Melati selalu mengusik mimpi-mimpiku. Ada kerindungan yang amat dalam yang hanya bisa kutahan di perantauan. Oh istriku, mungkinkah isu itu benar-benar ada dan terjadi atas dirimu, batinku? Lama-lama, aku memang mulai gelisah. Terlebih Parto yang sudah menjadi teman sekerjaku, tadi siang sempat menasihati aku. Sebaiknya kamu cepat pulang kampung, Yan. Itu pun kalau kamu tidak ingin rumah tangga kamu hancur, ucap Parto pelan sembari mengelus-elus pundakku. Apa maksud kamu, Tok, berkata seperti itu? Tukasku kaget. Lama Parto terdiam, seolah ingin menata kalimat selanjutnya yang dirasa cukup pantas untukku. Begini, lanjut Parto, kamu harus hati-hati sama Tejo. Meski dia saudara sepupumu, tapi laki-laki sama saja. Melati istrimu terlalu ringkih untuk menghadapi kenyataan berpisah cukup lama dengan sang suami. Dan masa 3 tahun memang bukan ukuran pendek untuk menahan rindu. Parto, aku peringatkan, jika kamu ingin masih menjadi sahabatku, jangan kau ulangi fitnah-fitnah keji itu. Mengerti? Bentakku. Parto tampak kaget sekali melihat sikapku. Tahukah kamu, TJ itu bukan orang lain. Pantas istrimu di kampung minta cerai gara-gara omonganmu yang tajam seperti itu. Geramku sambil langsung mencengkram kerah baju Parto. Kontan, Parto pucat pasi menerima kemarahanku itu. Dia pun minta ampun sebelum ngeloyor pergi. Tapi diam-diam aku tak mampu membohongi hatiku. Ada barah dalam jiwa atas isu-isu yang beredar di tempat kerjaku itu. Aku tidak tenang. Malah tadi pagi ibu jariku terkena pukulan palu yang kuayun sendiri. Terlebih baru kemarin lusa, si Tejo aku suruh mudik mengantar jatah gaji buat Melati. Duh Gusti Allah, rasanya ingin malam ini ku seberangi Selat Malaka yang ada di kejauhan sana. Akhirnya secara diam-diam aku mudik. Tekadku telah bulat, ingin membuktikan isu gila yang sempat berhembus ke Malaysia itu. Terpaksa aku naik pesawat terbang untuk mempercepat waktu. Tapi tak ayal, memasuki terminal terakhir di kotaku tetap menjelang dini hari. Padahal aku perkirakan selepas maghrib sudah tiba di rumah. Entah dorongan dari mana, aku ingin menuju kampung halaman malam itu juga. Dengan sebuah ojek, tapi kira-kira 1 kilometer menjelang rumahku, ojek berhenti. Aku melingkar memutar, menembus kebun singkong di belakang rumah. Dan dengan mengendap-endap, menyusup tempat di luar kamar Melati istriku. Untunglah kamar Melati masih separuh papan, hingga aku bisa melihat dan mengintip lewat celah-celah sirap itu. Ternyata Melati belum lelap. Dadaku berdegup kencang melihat tubuh istriku yang sintal itu terlentang di atas ranjang. Ia menerawang ke atas langit-langit kamar sambil sesekali menghela napas panjang. Ya, mungkin dia merindukan aku dan mikirin aku, mungkin. Tole anakku tidak tampak di sampingnya, barangkali sedang nginep di rumah neneknya. Sebagaimana kebiasaan Tole sejak kecil. Malam terus bergulir dan merambat ke dini hari. Melati bangkit dari pembaringan, keluar kamar, masuk lagi dan duduk di depan cermin. Dan Masya Allah, dia bersolek di depan cermin, bahkan melepas sidi dan beranya. Tak ayal napasku memburu melihat 2 bukit yang ranum dan padat itu. Setelah itu ia keluar lagi.
Dan ya Tuhan, balik lagi ke kamarnya dan menuntun seorang laki-laki. Nyaris aku tak mampu menahan diri, tapi aku masih ingin bukti. Kakiku menggigil seketika, dan seluruh persendianku seperti copot. Begitu menyaksikan laki-laki itu langsung menciumi wajah istriku. Laki-laki itu adalah Tejo, adik sepupuku sendiri, yang kemarin lusa usur mengantarkan penghasilanku untuk Melati. Dengan penuh nafsu, Tejo menciumi wajah, bibir, leher, dan ujung-ujung bukit tidak ada istriku. Karuan saja. Melati menggeliat, tak tahan diperlakukan seperti itu, dan langsung melepas daster transparan yang ia kenakan malam itu. Degup jantungku kian terpacu. Aku hampir pingsan menyaksikan tubuh istriku direbahkan di atas kasur. Seraya membuka kedua kakinya. Dengan profesional, Tejo memanggul kaki-kaki Melati yang mulus dan jenjang itu. Dan seterusnya, aku tak mau menceritakannya di sini, karena itu adegan 18 tahun ke atas. Aku spontan melewati pintu depan rumahku. Dengan bara emosi yang tumpah, ku terjang pintu dan jebol seketika. Kedua insan yang sedang bergumul di kamar itu terkesiap. Tejo tadinya mau lari karena panik, tapi dengan kalap ku hantam dadanya yang bidang itu. Ku tinju, kemudian ku terjang tepat di kemaluannya, hingga ia roboh tak berkutik di lantai. Melati menjerit-jerit, tapi sebelum aku ambil langkah 1000, masih sempat aku memukul telak ibu dari anakku itu. Selebihnya aku mengambil langkah 1000, menembus ujung pagi yang masih berkabut. Sesampainya di terminal kota, aku naik bus ke arah timur. Dalam kendaraan itu, aku tanpa tujuan yang pasti, hanya membawa kehancuran hati. Akhirnya, menjelang petang, aku tiba di kota. Aku mulai kebingungan, akankah aku menyeberang ke Bali? Lalu, kemana tujuanku nanti? Kebingungan mulai merajuk ke benakku. Akhirnya, aku menginap di sebuah losmen kelas Melati. Bukan nama istriku, tapi nama losmen itu. Dari perbincangan dengan sesama tamu, diam-diam aku menyadap inti perbincangan, yaitu soal santet. Kata tamu yang sama-sama menginap di losmen itu, ada tukang santet ampuh di sebuah desa di Dia mau dimintai jasa untuk menyantet siapapun, asalkan dibayar. Tapi praktek itu sangat rahasia karena takut dihakimi oleh massa. Tanpa basa-basi, esoknya aku meluncur ke desa itu. Letaknya cukup terpencil karena harus naik turun perbukitan dan menyeberangi beberapa sungai. Jarak antar rumah satu dan yang lain saling berjauhan, hingga tak satu pun orang yang menyangka bahwa aku butuh jasa dukun santet. Singkat cerita, akhirnya aku tiba di rumah dukun santet itu. "Tolong saya, Mbah," ucapku setengah merengek setelah kami terlibat perbincangan yang cukup panjang. "Saya ini menderita batin, Mbah. Ketika merantau ke Malaysia, istri saya berselingkuh dengan saudara sepupu saya sendiri." "Mungkin itu fitnah," tukas laki-laki tua itu. "Tidak, Mbah. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ketika laki-laki itu bergumul di atas ranjang dengan istri saya." Lanjutku tak mampu menahan diri, terisak-isak. "Laki-laki kok nangis? Tujuanmu kemari untuk menyantet laki-laki yang meniduri istrimu itu kan?" Iya, Mbah." "Kamu yang menanggung segala dosa-dosa kelak di hadapan Gusti Allah." Tatapnya melotot. Wajah laki-laki itu bukan saja angker, tapi sekaligus agak menjijikan. Betapa tidak, wajahnya yang tirus penuh bopeng, mungkin dulu bekas terkena cacar air, pikirku. Rambutnya gondrong sebahu, dan dengan jenggot panjang yang jarang-jarang mengingatkanku pada seekor kambing jantan hitam. Hidungnya agak bengkok, dan tatkala terkekeh, giginya tampak kotor kekuning-kuningan. Bibirnya menghitam lantaran terbakar asap kretek yang terus mengepul. Tubuhnya kurus dan jangkung, tapi tatapannya tajam, bak mata elang kelaparan. Setelah mendengar semua penuturanku, laki-laki itu masuk ke kamarnya. Keluar lagi dengan membawa sebutir telur ayam kampung dan minyak wangi. Kalau tidak salah, cap serimpi mereknya. Diolesinya telur itu dengan minyak wangi. Perlahan-lahan, namun pasti, ia mengelus telur itu sembari memejamkan matanya. Dan kisah ini pun masih bersambung. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, kami menyamarkan nama daerah yang ada dalam cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.